Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, siswa-siswi yang berbahagia, berjumpa kembali di video kedua dari sistem gerak pada manusia. Di bagian kedua ini kita akan membahas tentang persendian dan juga tentang otot. Nah, yang pertama adalah tentang persendian. Apa sebenarnya persendian itu? Persendian merupakan hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang. Jadi, tulang-tulang itu bisa berhubungan satu sama lain, dan hubungan antar tulang itu kita namakan dengan persendian. Persendian pada manusia terbagi menjadi 3 jenis persendian. Jadi persendian ada 3. Yang pertama adalah sendi mati. Nama lainnya adalah sinartrosis. Sendi mati ini tidak bisa memungkinkan adanya gerakan sama sekali pada tulang-tulang yang saling berhubungan. Contohnya adalah pada hubungan tulang-tulang penyusun tulang tengkorak, sehingga tidak bisa ada gerakan sama sekali. Yang kedua adalah sendi kaku. Nama lainnya adalah amfiartrosis. Sendi kaku ini bisa memungkinkan gerakan antar tulang, tapi gerakannya sangat sedikit sekali atau sangat terbatas. Contohnya di ruas-ruas tulang belakang. Nah, yang ketiga adalah sendi gerak, atau nama lainnya adalah diartrosis. Jadi memungkinkan gerakan antar tulang-tulang yang saling berhubungan. Jadi secara umum persendian dibagi menjadi 3. Sendi mati tidak ada gerakan sama sekali. Sendi kaku ada gerakan tapi sedikit atau terbatas. Kemudian sendi gerak bisa melakukan gerakan. Nah, sendi gerak ini kita akan bagi menjadi 5 jenis persendian. Nah, yang pertama adalah sendi peluru. Seperti gambar di atas. Sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Nah, ini arah geraknya adalah segala arah. Nah, contohnya mana? Ini adalah hubungan antara tulang paha dan tulang panggul. Kalau di bagian atas antara gelang bahu, lengan atas, tulang belikat dan tulang selangka. Nah, ini adalah contoh dari sendi peluru, memungkinkan gerak ke segala arah. Jadi bentuknya persendiannya seperti ini. Ini ada pada gelang bahu, dan ini contohnya ada di gelang bahu dan gelang panggul. Jadi kalau dimaksud gelang bahu itu kelompok tulang selangka, belikat dan lengan atas. Kalau gelang panggul ada tulang paha dan tulang pinggul. Ini disebut dengan gelang panggul. Kemudian sendi yang kedua adalah sendi engsel. Nah, sendi engsel ini adalah sendi yang arah geraknya adalah seperti engsel. Nah, arah geraknya adalah seperti engsel. Nah, contohnya adalah pada lutut, yaitu pada antara tulang paha, tulang kering dan tulang betis, dan juga pada siku antara tulang lengan atas, tulang lengan bawah, dan juga tulang lengan atas, tulang hasta dan tulang pengumpil. Jadi gerakannya ini seperti siku atau bisa disebut dengan 2 arah.
Yang ketiga ada sendi geser. Nah, disebut sendi geser karena gerakannya menggeser. Nah, seperti tulang pergelangan tangan. Seperti tulang pergelangan tangan. Kemudian ada sendi selanjutnya adalah sendi pelana. Gerakannya itu seperti naik kuda, pelana di atas kuda, yaitu dapat bergerak seperti ini. Nah, ini adalah sendi pelana, jadi bisa bergerak seperti ini. Contoh sendi pelana adalah hubungan antar tulang telapak tangan dan ibu jari. Nah, antara telapak tangan dan ibu jari. Kemudian yang terakhir ada sendi putar, ya. Memungkinkan gerakan yang memutar. Nah, ini adalah sendi putar. Contoh sendi putar adalah hubungan antara tulang atlas dan tulang pemutar pada leher. Ini tulang atlas dan tulang pemutar. Hubungan antara tulang atlas dan tulang pemutar atau aksis ini. Nah, ini adalah sendi putar. Jadi kita ulangi lagi. Persendian itu ada 3: mati, tidak ada gerakan sama sekali; kaku, bisa gerakan tapi sedikit; dan gerak. Sendi gerak sendiri dibagi menjadi 5. Ada sendi peluru, sendi engsel, sendi geser, sendi pelana, dan sendi putar. Kemudian kita masuk ke subbab yang kedua tentang otot. Nah, otot adalah organ yang menggerakkan tulang. Pada manusia, otot dibagi menjadi 3 jenis. Ada namanya otot lurik, atau disebut juga dengan otot rangka. Kemudian ada otot polos, dan ada otot jantung. Jadi 3 jenis otot ini ada di tubuh kita. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah otot lurik, atau disebut juga dengan otot rangka. Ini adalah otot-otot yang menempel pada rangka kita. Kalau sehari-hari kalau pada hewan kita biasanya menyebutnya adalah daging yang berwarna coklat itu. Sebenarnya itu adalah otot lurik. Nah, bagaimana ciri otot lurik? Nah, yang pertama cirinya adalah bentuknya silindris, memanjang, dan banyak inti sel. Bentuknya silindris, memanjang, dan banyak inti selnya. Ciri yang kedua, terdapat pola berlurik-lurik, pola lurik, atau pola hitam putih. Nah, yang ketiga, bekerja di dalam kesadaran. Bekerja dalam kesadaran atau bisa dikontrol.
Jadi otot lurik ini sifat lainnya adalah kuat tapi tidak tahan lama. Tidak tahan lama maksudnya tidak bisa digunakan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama karena akan mudah lelah. Jadi otot lurik bentuknya seperti ini. Ini silindris. Kemudian ada pola hitam putih, makanya disebut berlurik-lurik. Dan kemudian inti selnya ada di samping. Nah, ini adalah inti selnya. Nah, ini adalah inti sel. Jadi otot lurik itu bisa kita kendalikan seperti terdapat pada tangan. Kalau kita perintahkan menggenggam, ya bisa menggenggam. Kalau kita perintahkan naik ke atas, ya bisa naik ke atas. Kuat kita bisa gunakan untuk mengangkat-ngangkat beban, tapi tidak tahan lama karena dalam jangka waktu tertentu kita akan merasa lelah. Itu adalah otot lurik. Ini banyak terdapat di anggota-anggota gerak kita. Yang kedua ada otot polos. Nah, otot polos ini cirinya yang pertama bentuknya gelondong dengan ujung meruncing. Nah, dan mempunyai inti sel di tengah. Nah, polos berarti tidak ada polanya. Yang kedua, bekerja di luar kesadaran atau tidak dapat dikontrol. Jadi kita tidak dapat mengontrol otot polos ini kapan dia mulai bekerja atau kapan dia harus berhenti bekerja. Nah, otot polos ini mempunyai bentuk seperti ini, gelondong. Nah, seperti ini. Nah, maaf, saya ulangi lagi. Nah, inti selnya di tengah. Nah, menyambung lagi seperti ini. Nah, ini adalah otot polos. Ini adalah inti sel. Nah, otot polos ini kalau ini banyak terdapat di anggota gerak. Nah, kalau otot polos ini banyak di organ dalam. Seperti apa? Lambung, usus dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengontrol lambung untuk mulai bekerja dan berhenti bekerja. Dan satu lagi ciri otot polos ini adalah tidak kuat tapi tahan lama. Tidak kuat artinya dia kekuatannya tidak sekuat otot lurik yang bisa digunakan untuk mengangkat beban, tapi dia dapat bekerja terus menerus. Seperti otot pada lambung, dia akan bekerja sepanjang hari. Usus juga sama. Selanjutnya yang ketiga ada otot jantung. Nah, otot jantung ini merupakan gabungan antara otot polos dan otot lurik. Maka dia punya ciri bentuknya seperti otot lurik. Nah, namun bekerjanya seperti otot polos. Maksudnya bagaimana? Bekerjanya di luar kesadaran. Di luar kesadaran. Artinya otot jantung ini tidak bisa kita kendalikan. Dan ciri yang lain adalah inti sel di tengah
serta bercabang. Kalau otot lurik dan otot polos tadi tidak bercabang, kalau otot jantung dia bercabang. Jadi kalau kita gambarkan, bentuknya bisa seperti ini. Nah, dia punya pola hitam putih seperti otot lurik. Nah, tapi inti selnya ada di tengah. Oke, kalau saya gambarkan lebih besar lagi. Nah, ini adalah otot jantung. Ada pola hitam putihnya. Nah, ini ada inti sel. Oke, kita ulangi. Otot di manusia ada 3, otot lurik atau otot rangka, bentuknya seperti ini, memanjang, ada pola hitam putih, inti sel di pinggir, kuat tapi tidak tahan lama dan bisa kita kendalikan. Yang kedua, otot polos, bentuknya seperti ini, gelondongan, tidak ada pola, disebut polos, inti sel 1 di tengah, dan bekerjanya tidak kuat tapi tahan lama dan tidak bisa dikendalikan. Yang ketiga, otot jantung, bentuknya mirip seperti otot lurik tapi bercabang, inti selnya di tengah, dan bekerjanya di luar kesadaran atau tidak bisa kita kontrol. Nah, itulah anak-anakku yang kita pelajari di bagian kedua video kita kali ini tentang sistem gerak pada manusia. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.